Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan semua, berjumpa kembali dengan kami. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, bagaimana hukumnya kalau saya berwudu di toilet dan dalam keadaan telanjang? Apakah wudu saya sah? Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semua yang saya hormati, yang saya muliakan, ibadah yang berhubungan dengan hukum fikih sebenarnya untuk memastikan apakah ibadah tersebut sah atau tidak gampang sepele. Bagaimana caranya? Satu, selama jenengan melaksanakan semua syarat sah. Dua, selama jenengan melaksanakan semua rukun kewajiban yang ada dalam ibadah tersebut. Ketiga, jenengan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan dari ibadah tersebut. Maka kalau tiga hal ini tercapai, ibadah jenengan dipastikan sah. Saya ulang, cara memastikan ibadah itu sah. Yang pertama, lakukan semua syarat sahnya. Yang kedua, lakukan semua rukunnya. Yang ketiga, jangan lakukan, tinggalkan hal-hal yang membatalkan ibadah tersebut. Tinggal dilakukan, dipastikan ibadah jenengan sah. Maka terkait dengan pertanyaan penanya tadi yang mengatakan bahwa bertanya, gimana Gus? Saya berwudu sedangkan saya dalam keadaan di toilet. Cari, ada nggak syarat sahnya wudu? Atau ada nggak rukun kewajiban wudu yang mengatakan bahwa tempat dilakukannya wudu harus selain di toilet, harus selain di tempat yang ada WC-nya? Ada nggak? Ternyata nggak ada. Lihat, apakah ada termasuk sesuatu yang membatalkan wudhu adalah masuk ke dalam toilet? Ternyata nggak ada. Berarti artinya apa? Wudhu dengan posisi berada di toilet itu tidak berpengaruh kepada syarat sah, tidak berpengaruh kepada rukun, juga tidak termasuk kepada sesuatu yang membatalkan wudhu. Artinya apa? Tempat jenengan di kamar mandi atau di tempat yang ada WC-nya itu sama sekali tidak mengurangi keabsahan wudhu. Tapi ayo diperhatikan, wudu butuh air mutlak. Wudu harus menggunakan air mutlak. Maka kalau panjenengan wudu dengan cara ngambil air di ember, atau ngambil air di baskom, atau ngambil air di bak mandi, hati-hati. Kenapa? Karena kalau sampai tetesan air bekas wudu kita terlalu banyak kembali di ember, terlalu banyak kembali di bak mandi, dan ember serta bak mandi kita isinya air kurang dari 2 kullah, kurang dari 216 liter, maka bisa menyebabkan air yang ada di ember tersebut menjadi air mustakmal, yaitu air bekas yang sudah tidak bisa digunakan untuk wudhu. Ini mungkin yang perlu dihati-hati. Sedangkan apabila air yang ada di ember lebih dari 216 liter, atau yang ada di bak mandi 216 liter atau lebih, kalau cara bak mandi itu ukurannya 60 tinggi, 60 lebar, dan 60 panjang. 60 kali 60 kali 60. Itu kalau diisi penuh, isinya 216 liter. Ya, sehingga kalau jenengan airnya ada banyak, maka tidak perlu khawatir mustakmal. Karena mustakmal tidak berlaku pada air banyak. Atau panjenengan lakukan dengan berhati-hati. Ada cipratan, tapi cipratannya sedikit sekali, maka tidak apa-apa. Termasuk air mutlak, bukan termasuk air yang mustakmal. Perhatian nomor 1 mengenai cara berwudunya, pastikan agar wudu kita sah. Kemudian perhatian yang kedua, kalau kita berada di kamar mandi, maka perhatian mengenai najisnya. Nah, lihat di situ apakah ada mungkin bekas pipisnya orang, atau mungkin bekas ada najis baik milik kita maupun milik orang lain. Najis tidak membatalkan wudu, tapi otomatis ketika kita hendak wudu, biasanya kita tujuannya untuk sholat, atau tujuannya untuk baca Quran, atau tujuannya untuk tawaf dan lain-lain sebagainya. Maka berarti perhatikan badan kita, pakaian kita dijaga agar tidak terkena najis. Apabila ada najisnya di sekitar kita, maka sebelum wudu siramlah dulu, bersihkanlah dulu agar tempat yang kita jadikan untuk tempat wudu itu betul-betul suci, terhindar dari najis. Toh kemudian setelah kita wudu, kaki kita terkena najis, maka wudunya nggak batal. Najis yang ada di kaki kita cukup digebyur dengan menggunakan air. Setelah bersih, hilang air kencingnya,
baik itu rasa, bau atau warna, maka kita suci. Sudah suci dari najis dan suci dari hadas kecil. Nomor 2 poinnya, perhatian kepada najis yang berada di sekitar kita, bersihkan terlebih dahulu sampai bersih. Kemudian yang ketiga, mengenai posisi telanjang. Sama juga. Posisi tidak memakai baju, tidak memakai celana, telanjang tanpa ada sehelai benang pun, itu bukan merupakan syarat sah wudhu. Juga bukan merupakan rukunnya wudhu. Juga bukan merupakan sesuatu hal yang membatalkan wudhu. Artinya apa? Wudhu dalam keadaan telanjang, itu hukumnya, wudhunya tetap sah. Tidak berpengaruh sedikit pun. Tapi ingat, terkadang ada hal-hal terkait yang lainnya yang hukumnya bisa menjadi harus kita jaga. Apa diantaranya? Nomor 1, wudhu itu ibadah. Sehingga walaupun wudhu dalam keadaan telanjang hukumnya tetap sah. Tidak mempengaruhi keabsahan wudhu sedikit pun apabila kita wudhu dalam keadaan telanjang. Tapi ingat, wudhu termasuk ibadah. Maka afdolnya tetap sangat-sangat dianjurkan bagi kita, seyukyanya bagi kita, untuk tetap menggunakan pakaian yang pantas ketika kita wudhu. Yang kedua juga ingat, ketika kita berada dalam posisi kesendirian pun, oleh syariat tetap ada kewajiban untuk menutup aurat-aurat sensitif kita. Di antaranya apa? Yaitu di antaranya adalah lubang depan dan lubang belakang. Yaitu kubul dan juga dubur. 2 lubang ini itu juga wajib ditutup walaupun kita dalam keadaan sedang sendiri. Sehingga sekali lagi, walaupun wudhunya tetap sah, tetapi adabnya kurang. Maka kita ayo, sahnya wudhu dikejar, adab ketika kita melaksanakan ibadah juga dikejar. Sehingga ibadah kita bisa mendapatkan pahala yang sempurna. Terima kasih, semoga penjelasan kami dapat bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.